Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwas sekalian wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai syurut sihhatis shalah, syarat sahnya salat. Jadi di dalam salat itu ada syarat sah, ada rukun, ada wajib. Dan di sini berbeda-beda. Biasanya yang disebut dengan syarat itu adalah kharij an mahiyatil as-salah. Yang namanya syarat sah itu dia di luar dari inti dari salat itu. Artinya seperti contoh di sini, nanti ada syarat sahnya, ada syarat wajibnya. Nah, syarat pun macam-macam. Ya, ada syarat sah, ada syarat wajib. Nah, di sini taharatul thawb, sucinya pakaian. Kemudian satrul aurah, menutup aurat. Semua ini di luar ibadah seseorang, di luar ibadah salat seseorang. Maka itu masuk dalam kategori apa? Syarat. Beda dengan rukun. Kalau rukun itu adalah sebuah perbuatan yang terkait langsung atau berhubungan langsung dengan mahiyah atau inti dari ibadah itu sendiri. Karena nanti kalau antum, apa bedanya ini rukun sama anu? Antum menyebutkan di antara rukun salat. Nah, ini nanti hati-hati ya. Bisa jadi soalnya di antara rukun salat, wah ini pakai tesnya online berarti nanti ya. Gitu. Nah, kalau kemungkinan online saya buat nanti sahih khata gitu ya. Min syuruti sihhatis shalah satrul aurah. Sahih atau khata? Min syuruti sihhatis shalah ar-ruku' was sujud. Sahih atau khata? Nah, situ nanti antum permainannya di situ, ya. Ini beruntung yang memperhatikan, yang enggak memperhatikan ya tidak tahu soalnya ya. Taib, syurut sihhatis shalah. Yushtaratu li sihhatis salati ma yali. Disyaratkan sahnya salat itu berikut ini. Yang pertama, al-ilmu bidukhulil waqt, mengetahui telah masuknya waktu. Ya, ini syarat. Kenapa ini disyaratkan? Karena kalau seseorang belum tahu masuknya waktu, maka dia tidak sah dalam mengerjakan sholat. Ya, contoh, dia tahunya waktu belum masuk, kemudian dia sholat, sah nggak sholatnya? Tidak. Jadi dia harus tahu betul bahwa waktu telah masuk. Bagaimana kita tahu waktu-waktunya? Ya, kemarin sudah kita sebutkan. Dengan melihat matahari, kemudian dari terbitnya sampai tenggelamnya, kemudian langit, sisa-sisa cahaya yang ada di langit pada waktu Isya, ya. Dan dalam hal ini Allah berfirman, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu bagi orang-orang yang beriman adalah merupakan kitaban, kewajiban mawquta yang ditentukan waktunya. Kitaban mawquta, waktu yang ditentukan atau ditentukan waktunya. Sehingga tuh nggak bisa, saya mau sholat maghrib tapi belum masuk waktunya, bisa nggak? Nggak bisa, karena dia kewajiban yang diwajibkan berdasarkan waktu tertentu. Jadi antum nggak bisa mau ibadah sholat kalau tidak sesuai dengan waktunya.
fala tasihhu shalah qabla dukhuli waqtiha, maka tidak sah salat itu sebelum masuk waktunya, wala ba'da khuruji, dan tidak pula apabila telah keluar waktunya, illa li'udhrin, kecuali ada udhur. Dan ingat dalam hal ini ya, sebagaimana kalau seseorang mungkin mantenan, biasanya sibuk mantenan, akhirnya salat jam 11, maka sahkah salatnya? Tidak sah, karena salat duhur sebelum waktunya. Atau salat asar, salat asar ya, katakanlah acaranya itu dimulai dari jam 2, dia salat duhur tepat waktu, tapi begitu jam 2 acara terus sampai maghrib, salat asar pada waktu maghrib setelah melewati waktunya. Sahkah salatnya? Tidak sah. Pokoknya sebelum waktunya tidak sah, sesudahnya juga tidak sah. Jadi betul-betul harus di dalam waktu itu. Nah, ya, illa li'udhrin, kecuali ada udhur. Apa udhurnya? Ya mungkin karena sakit, ketiduran, lebih tepatnya ketiduran ya. Kalau sakit itu bisa diniatkan jamak. Contoh seseorang sakit pada waktu asar, ya, dia bisa mengerjakan sholat di akhir waktunya menjelang maghrib, tidak apa-apa. Tapi tidak boleh melewati waktu asar, nggak boleh sampai maghrib baru sholat karena sakit, nggak boleh. Dia boleh menjamaknya dengan zuhur, seandainya zuhur kuat, tapi asar khawatir nggak kuat. Mungkin seseorang merasa badannya pas lagi enak nih zuhur nih, terus dia mengatakan, udah saya daripada nanti asar drop, saya zuhur ini jamak dengan asar, boleh. Tapi kalau karena udzur, ya, jadi sholat sebelum waktunya karena udzur, yang disebut dengan istilah apa tadi? Jamak, digabungkan sholatnya. Atau karena lupa, seperti yang dilakukan yang terjadi pada Nabi SAW. Nabi itu disibukkan dari sholat ya, berapa waktu? 4 waktu ya, zuhur, asar, maghrib, isya. Zuhur, asar, maghrib, syaghaluna an as-salawat, seperti yang kemarin kita baca. Nah, itu karena udzur. Jadi sebenarnya mau sholat, tapi serangan musuh bertubi-tubi terus menyerang, sehingga tidak bisa sholat. Padahal sebenarnya sholat itu bisa dikerjakan kalau dalam perang itu di atas kuda bisa, sambil berperang gitu, sambil sholat bisa, ya, sambil berjalan, sambil berdiri boleh. Tapi karena sibuk sekali, nggak mungkin ada kesempatan untuk sholat, maka sampai terlupakan dari sholat bahkan ya, karena disibukkan, maka di situ ada udzur. Kalau tidak, maka tidak boleh mengakhirkan atau melaksanakan sholat sebelum waktunya. Yang kedua, at-taharah minal hadatsain, suci dari 2 hadas. Hadas besar dan hadas kecil. Suci dari 2 hadas, hadas besar dan hadas kecil. Nah, hadas besar antum tahu ya, seperti junub, kemudian nifas, haid, itu hadas besar. Cuma untuk hadas karena haid dan nifas, dia tidak bisa mandi kapan saja. Dia bolehnya mandi apabila telah selesai dari haid dan nifasnya. Adapun yang junub, maka dia boleh mandi kapan dia menginginkannya. Karenanya orang yang membaca Al-Quran atau ingin membaca Al-Quran dalam keadaan junub, dia diperintahkan untuk diperintahkan untuk mandi, karena dia bisa mandi. Beda dengan wanita haid dan nifas yang dia ingin membaca Al-Quran, dia diizinkan membaca Al-Quran sebelum mandi, karena memang nggak bisa mandi sampai haid dan nifasnya selesai. Ya, karena para ulama membolehkan wanita yang haid dan nifas untuk membaca Al-Quran, tetapi orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran sampai dia mandi. Perbedaannya apa? Perbedaannya wanita haid dan nifas, dia tidak bisa bersuci dari haid dan nifasnya sampai dia mandi, sampai dia selesai. Sedangkan orang yang junub, dia bisa mandi kapan saja dia ingin mandi. Perintahnya
untuk bersuci dari hadas baik besar ataupun kecil. Hadas kecil kentut, buang air besar, kemudian hal-hal yang lainnya yang sudah pernah kita bahas. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu. Mana wajib syahid dari ayat ini? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bagi orang-orang yang ingin mengerjakan sholat itu untuk apa? Untuk mandi. Wudu maksudnya. Ya, faghsilu wujuhakum sampai akhir ayat. Untuk apa? Berwudu. Perintah untuk berwudu berarti adalah perintah untuk mensucikan dari hadas kecil. Kemudian wa in kuntum junuban. Nah, seandainya kalian dalam keadaan junub, fattahharu, maka bersucilah. Ini perintah untuk bersuci dari hadas apa? Besar. Mafhum ini? Jadi syarat yang kedua adalah taharah anil hadatsain minal hadatsaini. Hadatsul akbar dan hadatsul asghar. Ya, nanti pertanyaannya mana wajib syahid dari ayat ini yang terkait dengan syarat sahnya salat, atau apa syarat sahnya salat yang bisa diambil dari ayat ini? Apa syaratnya syarat sahnya salat yang bisa diambil dari ayat ini? Bisa juga pertanyaan seperti itu, ya. Nah, taharat yang ketiga, taharatul thawb wal badan wal makan alladhi yusalli fihi. Yaitu membersihkan pakaian, badan dan tempat yang akan digunakan untuk salat. Thawb, pakaian. Ya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Dan sabda Nabi SAW juga, idza jaa ahadukumul masjid falyaqlib atau yuqallib na'alaihi. Kalau ada salah seorang di antara kalian yang berangkat ke masjid, hendaklah dia membalik sendalnya. Wal yanzur fihima, dan dilihat di bawah sendal itu ada kotoran apa enggak. Fa in ra'a khabathan, kalau dia melihat adanya kotoran binatang ya, yang najis dalam hal ini, karena ada kotoran binatang yang tidak najis. Kotoran binatang yang bagaimana kemarin? Yang boleh dimakan dagingnya. Ya. Kalau dia melihat kotoran najis, falyamsahu bil ard, maka hendaklah dia gosok-gosokkan sendal itu ke tanah. Tsumma liyusalli fihima, kemudian hendaklah dia salat menggunakan keduanya. Jadi boleh enggak salat pakai sendal? Boleh, asalkan sendalnya suci. Kalau sendalnya nggak suci, ya dilepas. Tapi jangan nyoba ya, di masjid kita yang udah keramaikan antum sholat pakai sendal. Sunnah ini, ya, semangat. Tapi kelewatan semangatnya. Ya, kamu mau sholat pakai sendal, sana sholatnya di luar. Yang sholat pakai sendal itu di Masjid Al-Aqsa. Kalau kamu mau sholat pakai sendal, sana pergi ke Masjidil Aqsa, jangan salat di masjid ini. Ya, karena di masyarakat kita salat pakai sandal itu belum umum. Nah, Allahumma kalau antum nanti salatnya di musola, kan kalau salat Id kan di musola ya. Musola itu bukan musola bangunan, musola itu tempat yang ditentukan untuk salat, baik tanah lapang ataupun tempat yang terbuka, itu namanya musola. Kadang cuma dibatasin dengan apa? Dengan bebatuan begitu, itu namanya musola. Nah, kalau antum sholat, antum pakai sendal, nggak ada masalah. Tidak harus sendal itu dilepas. Ya, cuma antum kebayang gimana ya kalau sholat pakai sendal, nanti kalau tas duduk di antara dua sujud gimana ya? Nah, pikirkanlah, ya. Baik. Kemudian tadi yang terkait dengan pakaian. Nah, termasuk pakaian di sini adalah apa? Sendal. Ya, maka Nabi SAW memerintahkannya untuk menggosok-gosokkan ke tanah. Dan dulu pernah suatu ketika Nabi SAW sholat. Di tengah-tengah sholat Nabi SAW tiba-tiba melepaskan sendalnya. Maka para sahabat semuanya melepaskan sendalnya.
Kemudian Nabi menjelaskan, "Madza fa'altum?" Apa yang kalian lakukan? "Fa inna ra'ayna annaka khala'ta na'lak." Kami melihat bahwa kamu melepaskan sandalmu. Nabi mengatakan, "Fa innahu atani Jibril." Ketika aku salat, tiba-tiba Jibril datang. "Fa akhbarani anna fi na'layya khabathan." Jibril mengatakan bahwa ternyata di sendalku itu ada najis atau khabath. Fa khala'tuhuma, maka aku lepas keduanya. Sehingga para sahabat tidak harus melepas sendalnya. Tapi coba lihat bagaimana ketaatan para sahabat ketika mereka melihat imamnya melepas sendal, mereka melepas sendal. Kalau di kita ini enggak gitu. Ya. Di kita ini imamnya sujud, makmumnya bingung. Subhanallah, subhanallah. Ya. Tidak tahu kalau itu sujud tilawah. Habis baca surat, dapat sujud tilawah, langsung sujud. Imamnya sujud, dibalas dengan subhanallah. Dia nggak paham. Atau sebaliknya, saking lugunya nih, ikut imam sujud. Selesai sujud, imamnya bangun, dia nggak mau bangun. Sudah sujud kok. Akhirnya salam. Kedua-duanya terjadi karena jahilnya orang kita. Ya. Dan jahilnya orang kita tuh kelihatan banget di sana, di Mekah. Karena kejadian itu terjadi paling banyak di Mekah atau di Madinah oleh warga Indonesia. Sangat memalukan. Di hari Jumat, imam membaca surat yang ada sajadahnya. Nah, giliran tempatnya ruku, imam sujud. Maka suara yang paling keras terdengar adalah suara orang Indonesia. Jadi kalau kita dengar subhanallah pada waktu subuh hari Jumat, kita tahu pasti itu orang Indonesia. Karena nggak paham sunnahnya. Karena para imam kita tidak melatih mereka, sehingga mereka begitu. Sedangkan para sahabat tidak demikian. Para sahabat mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Karena Nabi SAW dalam masalah imamah, Nabi mengatakan, "Ju'ilal imamu liyutamma bih." Dijadikannya imam untuk diikuti. Fala takhtalifu alaih. Maka janganlah kamu menyelisihi imam. Ju'ilal imamu liyutamma bih. Fala takhtalifu alaih. Nanti ada insyaallah di kitab, ya. Dijadikannya imam adalah untuk diikuti, maka janganlah kamu menyelisihi imam. Maka benar tidak yang dilakukan oleh para sahabat ketika Nabi melepas sendalnya, para sahabat yang melepas juga sendalnya. Benar ya? Nah, asyahid dari kisah tersebut, Nabi SAW melepas kedua sendalnya ketika dikabarkan oleh Jibril bahwa di bawah sendal itu ada najis. Ini menunjukkan bahwasanya sholat itu disyaratkan dalam keadaan suci. Apanya? Pakaian. Kemudian setelah pakaian, di hadis Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari hadis Umar Rasulullah SAW mengatakan, betul enggak? Lain belum? Bawahnya. Amma taharatul badan. Adapun bersuci untuk badan, faliqauli sallallahu alaihi wasallam li Ali wa qad sa'ala 'anil madhi. Atau tahu kisahnya Ali yang meminta tolong kepada Miqdad untuk bertanya kepada Nabi SAW, menjelaskan, ini rajulun madza, aku adalah seorang yang sering sekali keluar air madhi. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, tawadda waghsil dzakarak, berwudulah dan cucilah apa? Dzakarmu. Tapi diawalkan mencuci dzakar sebelum berwudu. Jangan mengikuti lafaz ini, wudu dulu baru cuci dzakar. Cucilah dzakarmu ketika kena air madhi, baru apa? Baru berwudu. Karena bersuci dari najis didahulukan dari bersuci dari hadas. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwa orang yang masih ada sisa-sisa air kencing, sisa-sisa air madhi yang najis, dia harus membersihkan dirinya dari najis sebelum dia berwudu. Itu berarti suci dari badan, ya, mensucikan badan
sebelum mengerjakan sholat hukumnya apa? Disyaratkan. Syarat sahnya sholat. Wa qala lil mustahadah. Nabi juga pernah mengatakan kepada wanita yang istihadah, apa kata Nabi SAW? Ighsili anki dama wa shalli. Cucilah darah darimu dan sholatlah. Cucilah darah darimu dan sholatlah. Ya, sudah ini? Sambung sampai sini? Mafhum? Baik. Wa amma taharatul makan, kalau sekarang tempat, tadi pakaian sudah, badan sudah, maka sekarang tempat. Tempat itu apa? Lantai, karpet, dan lain sebagainya, ya. Amma taharatul makan, faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi wa qad bala al-a'rabi fil masjid. Ini kisah tentang seorang Arabi yang kecil di masjid kemarin. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, ariku ala bauli sijlan mimma. Tuangkan di tempat yang dikencingi oleh Arabi tadi satu ember air. Pertanyaan saya, haruskah disiram dengan air? Kan dia kencing di tanah, haruskah disiram dengan air? Itu kayaknya masuk dalam ujian kayaknya tuh. Karena tanah itu cara mensucikannya adalah dengan dirinya sendiri. Artinya dengan kena panas, kena hujan, ini dia bisa. Lalu kenapa Nabi SAW memerintahkan untuk menuangkan air? Mempercepat proses persucian. Faidah. Di sini ada faidah. Man shalla wa alaihi najasah la yadri biha fa salatuhu sahihah. Sebelum nanti antum ditanya, Ustaz, gimana kalau saya itu sholat, tapi ternyata setelah selesai sholat saya baru menemukan ada najis pada pakaian saya. Ini jawabannya. Barang siapa yang sudah sholat, ternyata di dalam pakaiannya mungkin ada najis yang dia tidak ketahui sebelumnya, fa salatuhu sahihah. Maka salatnya apa? Sah. Wala i'adata alaih. Dia pun tidak harus mengulang salatnya. Wa in alima biha athna as-salah. Kalau dia tahu di tengah-tengah salat gimana? Fa in amkanahu izalatuha. Kalau dia mungkin dia hilangkan najis itu. Seperti apa? Bi ankanat fi na'lih. Bisa jadi pada kedua sendalnya, seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au fi thawbi, atau pada pakaiannya. Wah, kalau pakaian gimana? Lepas pakaian. Tunggu. Antum kena pakaian jaket. Antum lepas jaketnya, masih ada pakaian yang di dalamnya, enggak ada masalah. Tapi kalau pakai pakaian yang cuma satu itu, gimana? Mau dilepas? Ya, asalkan ada sarung atau pengganti yang bisa menggantikan, enggak apa-apa. Karena sholatnya seorang lelaki itu disyaratkan harus tertutup salah satu dari kedua pundaknya. Ya, la salata, kata Nabi SAW, la salata liman lam yakun fi atikihi syai' atau fi ahadi atikihi syai'. Tidak sah salat seseorang, yang dimaksud laki-laki, yang pakaiannya itu tidak menutup salah satu dari kedua pundaknya. Sehingga wajib menutup salah satu dari kedua pundaknya. Syukur kedua-duanya. Nah, kalau dia bisa menghilangkan najis itu, dia hilangkan. Au fi thawbin zaid, atau pada pakaiannya yang berlebihan. Pakaian berlebihan tadi jaket, umpamanya, dilepas jaketnya. Kupiah, dilepas kupiahnya. Bukan pakaian yang asal ya, pakaian yang zaid, yang tambahan. Masker, dilepas maskernya. Ya, apalagi yang tambahan. Kaos kaki, dilepas kaos kakinya. Kan sholatnya sah tanpa kaos kaki. Atau apa umpamanya, manset, dilepas mansetnya. Pokoknya yang zaid, pakaian yang lebih. Ala ma yasturu aurah, dari yang menutup aurat, azalaha wa atamma salatahu. Dia boleh melepaskannya dan menyempurnakan salatnya. Wa illam yumkin izalatuha. Sekarang kalau tidak mungkin dihilangkan, seperti mungkin pakaian
pakaian asalnya. Ya. Shalla wa la i'adata. Maka dia lanjutkan salatnya. Dan dia tidak perlu mengulang. Dalilnya apa? Berdasarkan hadis Abi Sa'id annahu sallallahu alaihi wasallam shalla fa khala'na alaihi. Ini kisahnya tadi sudah saya bacakan ke antum. Fa khala'an nasu ni'alahum. Nabi melepas sandalnya, maka manusia melepas sandalnya. Fala man saraf, ketika Nabi berpaling, qala, berpaling maksudnya selesai salat, menghadap kepada para sahabat. Lima khala'tum, kenapa kalian melepasnya? Kalau ra'ainaka khala'ata fa khala'na. Kami melihat engkau ya melepas sandalmu, maka kami pun lepas. Faqala inna Jibril, maka Nabi mengatakan sesungguhnya Jibril atani, datang kepadaku, fa akhbarani anna bihi ma khabathan, bahwa di bawah sandalku itu ada najis. Fa idza jaa ahadukumul masjid. Nah, ini lanjutan hadisnya yang tadi sudah kita bacakan di atas. Perlukah saya ulang? Tidak perlu ya? Karena suruh cepat-cepat nih katanya. Jadi antum tahu kesempurnaan hadis itu penting ya. Karena kalau antum belajar fikih, antum dapatnya hadis potongan-potongan nih. Sehingga antum perlu tahu hadis itu secara utuh bagaimana sebenarnya, supaya bisa memahami secara utuh juga. Karena saya sarankan antum setelah membaca ini, antum baca juga kitab Sahih Muslim. Loh kok Sahih Bukhari dulu, kan yang paling sahih adalah Sahih Bukhari, baru Sahih Muslim. Ya Sahih Muslim. Karena di Sahih Muslim itu riwayatnya sempurna. Beda dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan hadis itu dipotong-potong. Kalau Imam Muslim tidak. Imam Muslim meriwayatkan hadis itu utuh. Ya, dari awal sampai akhir utuh. Beliau tidak memotong hadis. Kalau Imam Bukhari, hadis yang sama ada pada kitabus shalah, ada pada kitabul jihad, ada pada kitabus siyam. Karena di dalam hadis itu ada beberapa faedah yang berbeda-beda bab. Maka beliau potong di sini, potong di sini, potong di sini. Hadis itu ada di beberapa tempat. Makanya kitab Sahih Bukhari itu lebih besar daripada Sahih Muslim. Ya, saran saya untuk selesaikan Sahih Muslim. Karena Sahih Muslim seluruh hadisnya sahih. Dan Sahih Muslim termasuk kitabus sunan. Dan kitabus sunan ciri-cirinya adalah diurutkan berdasarkan fikih. Taharah, salat, zakat, dan siyam, dan seterusnya. Sehingga mendukung antum dalam memahami pemahaman tentang fikih. Nah, ya, selain memang kitab Sahih Muslim bisa antum selesaikan dalam 1 bulan. Kalau Sahih Bukhari antum minimal antum selesaikan dalam 3 bulan. Gitu. Ya, maka mulailah dari Sahih Muslim. Wah, tapi nggak ada duit Ustaz untuk beli. Wah, sekarang ada handphone, ya, untuk baca dari handphone. Kalau sudah punya bukunya, udah download kitabnya di handphone, tetapi masih belum puas, baru beli bukunya. Dan saya masih ingat, ya, kakek saya itu orang kampung banget, di Godian, 17 kilo dari sini. Saya itu pas main ke kampung, kakek saya itu ngajak ke kota. Kemana perginya? Ke toko buku yang waktu itu masih di timur PKO, yang sekarang di barat PKO Muhammadiyah Jogja, ya, di jalan Nyai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan apa Nyai Haji, pokoknya di barat PKO. Itu kan ada toko kecil, persis di lampu merah, ada toko buku kecil, ya. Saya nggak paham apa yang beliau lakukan. Intinya beliau ternyata beli kitab. Dulu yang jual kitab cuma di situ, di daerah situ. Ya. Kitab bukan buku. Kalau buku di shopping banyak, tapi kitab baik tafsir, hadis ini apa semuanya di situ. Beliau ternyata beli tafsir Ibnu Katsir.
Masya Allah. Orang kampung jauh-jauh datang ke kota cuma mau beli kitab tafsir Ibnu Katsir. Beliau memang imam masjid, ya, suka ceramah. Subhanallah. Kita lihat bagaimana semangat dia mengeluarkan uang untuk menuntut ilmu, mendapatkan ilmu itu sampai datang-datang jauh-jauh ke kota untuk membeli tafsir Ibnu Katsir. Saya mempelajari dari semangat beliau. Ya, kadang kita ini uangnya lebih melimpah dibandingkan mereka-mereka yang di kampung. Orang kampung kan mengeluarkan duit untuk beli itu, petani mau mengeluarkan duit untuk beli buku kan mahal. Tapi mereka keluarkan demi ilmu itu. Maka kita tidak boleh lebih lebih pelit, ya, di dalam membelanjakan harta kita untuk membeli buku. Tapi pastikan buku yang kita beli itu kita baca. Ya, jangan cuma untuk pajangan di rak buku dan diwariskan. Jadi, kita berharap anak kita yang nanti baca. Ya, anak kita berharap anaknya lagi, akhirnya nggak dipakai bukunya, sayang. Ya, makanya azam yang kuat. Baik, selesaikan Sahih Muslim. Kalau sudah selesai kabarin saya. Ustaz, saya sudah khatam Sahih Muslim. Ya, saya akan ikut senang. Baik, kemudian apa ini? Satrul aurah, udah. Yang keempat, di antara syarat sahnya salat adalah satrul aurah, menutup aurat. Liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Menutup aurat ini diperintahkan berdasarkan ayat ini. Wahai bani Adam, ambillah perhiasan kalian ketika kalian mendatangi masjid. Nah, di sini kata-kata zina ini tidak hanya satrul aurah, tetapi satrul aurah wa ziyadah, menutup aurat dan tambahan. Karena orang yang pakai zina, pakai perhiasan, itu tidak hanya pakaian yang menutup dirinya, tetapi pakaian yang lebih dari sekedar menutup auratnya. Karena kalau kita ke masjid, janganlah kita cuma pakai kaos oblong umpamanya, atau mungkin pakai kaos singlet, ya, atau baju tidur umpamanya. Ya, pakailah pakaian yang zina. Karena ayat ini memerintahkan kita kalau kita ke masjid pakai pakaian yang tidak sekedar menutup aurat, tetapi apa? Merupakan perhiasan. Tetapi include di dalamnya menutup aurat. Include di dalamnya menutup aurat. Ini bisa jadi saya suruh jelaskan. Jelaskan ayat berikut terkait dengan menutup, dalil menutup aurat. Antum jelaskan. Jawaban singkat. Kan nanti yang ngoreksi bukan saya. Nah, usturu auratakum. Kapan ujiannya? Belum tahu. Wah, siap-siap. Saya siap-siap bikin juga soal, insyaallah. Usturu auratakum. Ya, ini perintah dari ayat ini. Ini kata-kata mufassir biasanya ya. Usturu auratakum. Tutuplah aurat kalian. Dari kata-kata khuduzi zinatakum. Usturu auratakum. Arti dari khudhu zinatakum adalah tutup aurat kalian. Wa kanu yatufuna bil baiti urah. Nah, ketika ayat ini turun memerintahkan mereka-mereka yang melakukan tawaf di rumah Allah itu dalam keadaan tidak berpakaian. Sehingga jelas ayat ini memerintahkan kita untuk menutup aurat, karena ayat ini ketika turunnya disebabkan karena orang-orang ketika itu tidak menutup pakaian, tidak memakai pakaian pada saat mereka melakukan tawaf di Baitillah. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ma'rifatu asbabul nuzul. Itu salah satu kegunaan mengetahui asbab nuzul sebuah apa? Ayat. Ya. Ternyata penting asbabun nuzul sebuah ayat itu. Menjadikan kita tahu, makna ayat ini adalah ini. Wali qauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, la yaqbalullahu salata haidhin illa bi khimar. Allah tidak menerima salatnya wanita yang haid kecuali memakai khimar, bukan himar.
tulisannya sama, beda titiknya aja. Nah kalau antum pernah belajar bahasa Arab, ya pasti antum nggak akan salah dalam membacanya, meskipun nggak ada titiknya. Tapi kalau antum belum belajar bahasa Arab, maka di sini mungkin salah. Illa bihimar. Apa hubungan himar kalau dia di sini dengan wanita yang haid, gitu kan? Ternyata yang dimaksud adalah khimar. Ya, khimar itu artinya kerudung, penutup kepala. Itu namanya khimar. Loh, jilbab apa Ustaz? Wah, jilbab lain lagi. Jilbab itu adalah pakaian yang menutup dari atas kepala sampai kaki. Itu namanya apa? Jilbab. Jadi perintah dalam Al-Quran yang merintahkan untuk pakai jilbab itu bukan pakai itu, tapi pakai pakaian yang dari atas kepala sampai bawah kaki. Nah wanita sekarang ini aneh, pakaiannya straight bawah, atas pakai khimar, ya, jalan di street gitu. Ini aneh, pakai lengan pendek, pakai khimar, dia tidak menutup auratnya sempurna. Karena perintahnya memakai jilbab, bukan pakai khimar. Nah ini khimar ini dipakai ketika di rumah. Ketika wanita ini sholat, ya sholatnya pakai khimar. Setelah pakaiannya sempurna, gitu. Jadi udah pakai pakaian yang sempurna, menutup semuanya, baru pakai khimar. Sedangkan kalau keluar harus pakai jilbab yang menutup dari atas kepala sampai kaki. Ya, nah ini salah kesalahpahaman di dalam memahami nususul kitab was sunnah. Karenanya ketika antum nanti baca perintah untuk memakai jilbab, maka coba diperhatikan tafsirnya. Apa makna jilbab dalam hal ini? Pasti diterangkan oleh mufassir. Wal jilbab huwa, jilbab itu adalah ini dan itu. Pasti dijelaskan oleh para mufassirin. Kalau tidak, cari dalam kamus-kamus seperti Al-Mu'jamul Wasit, Al-Qamusul Muhit. Ya. Nanti antum temukan makna jilbab itu apa. Sehingga lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Quran tidak ditafsirkan berdasarkan bahasa yang kita dapatkan di masyarakat, tetapi kita tafsirkan dengan asal kata tersebut. Kenapa dikatakan jilbab? Oh, lihat dalam kamus bahasa Arab. Oh, ternyata jilbab artinya ini. Bahkan gak usah susah-susah. Kamus Mahmud Yunus aja akan menjelaskan jilbab dengan jelas. Yaitu pakaian menutup dari atas kepala sampai kaki. Cuma orang kita ini, ya karena menuntut ilmunya ya cuma separuh-separuh, tidak langsung ke sumbernya, ya, maka mereka salah dalam memahami ayat Al-Quran. Allah tidak menerima salatnya wanita yang haid kecuali dengan khimar. Berarti di sini khimar sebagai penutup kepala ini setelah seseorang itu memakai pakaian yang lengkap di bawahnya, menunjukkan bahwa menutup aurat itu termasuk syarat sahnya salat. Ya. Ya, kalau boleh dijelaskan hadis ini, kan di sini cuma bawakan hadisnya, nggak ada penjelasannya. Ya, bagaimana antum menjelaskan? Antum menjelaskan bahwasannya rasul mar'ah aurah, kepala wanita itu adalah aurat yang harus ditutup, juga termasuk aurat yang harus ditutup, terutama ketika salat. Menunjukkan bahwa menutup aurat di dalam salat adalah merupakan syarat sahnya salat. Nah begitu, antum harus bisa menjelaskan. Elaborate. Jangan cuma bisa menyebutkan dalil. Bisa menyebutkan dalil, harus bisa menjelaskan dalil itu untuk apa terhadap masalah yang kita bahas ini gitu. Namanya istilahnya adalah wajhu al-istishhad. Kalau wajhu syahidnya adalah la yaqballahu salata haidin illa bi khimar. Itu wajhu syahidnya. Jadi kalau hadisnya panjang, wajhu syahidnya ini. Wajhu istishhadnya apa? Penjelasan dari hadis ini. Ketika Allah jadi ketika Allah Subhanahu wa taala
mensyaratkan diterimanya salat wanita yang haid, yang sudah haid maksudnya, salatnya seorang wanita yang sudah haid. Ini bukan yang sedang haid ya. Seorang wanita yang haid nggak boleh salat. Maksudnya salatnya wanita yang sudah haid, artinya sudah balik. Ketika Allah mensyaratkan diterimanya salatnya seseorang yang sudah dewasa, bahwa dia diharuskan menggunakan kerudung, yang mana kerudung salah satu penutup aurat, maka menutup aurat merupakan syarat sahnya salat. Nah, itu untuk menjelaskan begitu. Wa auratul rajuli ma baina surrati wa rukbati. Aurat laki-laki itu antara surrah dengan rukbah. Antara apa? Pusar sampai ke lutut. Ya, lutut termasuk bagian dari aurat. Kama jaa bidzalika al-hadits an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi marfu'an. Hadis dari Urwah bin Shu'aib dari bapaknya Shu'aib an jaddihi dari kakeknya sampai kepada Nabi SAW. Ma baina surrati wa rukbati aurah. Marfu'an itu ada sampai kepada Nabi SAW. Perkataan ini sampai kepada Nabi, ya. Ma baina surrati wa rukbati aurah, di antara pusar dengan lutut itu adalah apa? Aurat. Artinya harus ditutup ketika sholat. Tapi bukan hanya itu yang ditutup. Selama ini kan kita berpandangan, ya ketika aurat laki-laki itu hanya dari pusar sampai ke lutut, ya udah, orang yang sholat tanpa pakaian laki-laki sah. Tidak, sholat itu lain hukumnya. Tidak hanya sekedar menutup aurat, tetapi aurat dan ziyadah, tambahan. Ya, kemudian kita lanjutkan dulu. Tadi sudah saya bacakan hadisnya ya. La yaqbalu salata ahadikum malam yakun fi atikihi atau ihda atikihi syai'. Allah tidak menerima salatnya salah seorang di antara kalian yang tidak menutup salah satu dari kedua pundaknya. Jadi itu juga harus ditutup. Ya. Bahkan ketika orang sedang tawaf, kalau dia salat biasanya dia tutup kedua-dua pundaknya. Kan biasanya kalau tawaf itu kan dikelihatan salah satu dari kedua pundaknya. Ya, ini ketika dia sholat dia tutup kedua-duanya, begitu. Wa'an siapa ini? Jurhud al-Aslami. Wa'an Jarhad al-Aslami qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum. Betul ya? Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala burdah wa alayya burdah wa qad inkashafat fakhidai. Nabi SAW lewat dan ketika itu aku memakai burdah. Ini jenis pakaian. Dan kedua pahaku itu tersingkap. Faqal, maka Nabi mengatakan, "Ghatti fakhidak fa inal fakhid aurah." Tutup pahamu karena paha itu termasuk aurat. Ini menegaskan bahwa laki-laki itu auratnya antara pusar sampai ke lutut. Karena fakhid atau paha itu termasuk apa? Aurah. Wal mar'ah kulluha aurah, wanita itu seluruhnya aurah. Illa wajhaha wa kaffaiha fi shalah. Kecuali kedua kafnya dan kedua wajahnya di dalam salat. Bahkan tidak sah seorang wanita yang salat menutup mukanya, seperti menggunakan masker atau cadar bighairi hajah, tanpa adanya keperluan. Kalau pakai maskernya karena pandemi boleh, nggak ada masalah, sah-sah salatnya, baik laki-laki ataupun wanita. Ya. Karena adanya hajah atau bahkan darurah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam al-mar'ah aurah, karena sabda Nabi mengatakan wanita itu adalah apa? Aurah. Wa qauluhu, dan perkataannya
Fawalli wajhaka, ini firman Allah Ta'ala ya. Mana? Wa qauluhu, dan sabda Nabi SAW, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Tadi sudah kita bacakan di atas. Yang kelima, di antara syarat sahnya salat adalah apa? Istiqbal al-qiblah. Jadi kalau tidak menghadap ke kiblat enggak sah salatnya. Tapi ingat, syarat sahnya salat ini bukan berarti kalau dia ada maka pasti sah salatnya, enggak. Karena syarat-syarat yang lain juga harus terpenuhi. Rukun-rukun yang lain juga harus terpenuhi. Jadi terpenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, tidak adanya mani', ya, baru ibadah itu sah. Saya ulang, ibadah itu bisa sah kapan? Terpenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kemudian apa? Tidak ada mani', penghalang, maka ibadah itu sah. Contoh, kalau syaratnya sempurna, ya, sebelum itu ada salah satu syarat, tapi syarat yang lain tidak terpenuhi, maka salatnya tidak sah. Syaratnya terpenuhi semua, tapi rukunnya tidak terpenuhi, tidak sah. Maka di sini harus sempurna syarat dengan rukun, kemudian ditambah lagi intifa al-mawani', tidak adanya penghalang. Katakan semua syarat dan semua rukun terpenuhi, tapi ada mani', ada penghalang. Tiba-tiba kentut di tengah-tengah salatnya, atau di akhir deh, sebelum salam kentut, ya sudah nggak sah salatnya. Intinya ibadah apapun itu diharuskan sempurna syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya, kemudian intifa, tidak adanya apa? Mani', penghalang. Sekarang seorang menikah dengan wanita, akadnya sah, ada mahar, ada saksi, semuanya lengkap syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dilaksanakan. Selesai akad nikah, ternyata dikabarin bahwa dia ini anak adik sesusuannya. Sah nggak nikahnya? Tidak sah. Kalau dia dari syarat-syaratnya, rukun-rukunnya sempurna semuanya, tapi ada mani', penghalang, yang menghalangi akad itu untuk dilakukan, yaitu adanya persusuan. Nabi SAW mengatakan, yahrum minar radha'ati ma yahrum minan nasab. Diharamkan dari persusuan seperti yang diharamkan pada nasab. Nah, jadi kawinnya gagal. Bukan karena tidak syaratnya sempurna, syaratnya sempurna, tapi adanya apa? Mani'. Karenanya sebuah ibadah itu bisa sah dengan terpenuhi syarat-syarat rukun-rukun dan intifa, atau tidak adanya apa? Mani', penghalang. Mafhum ini? Ini antum kaidah ya, kaidah ini antum pakai pada semua ibadah. Kalau ada orang tanya kepada antum, "Ustaz, sah enggak puasa saya?" Antum pretending satu-satu nih. Kamu tadi sahur enggak? Enggak sahur. Malam niat enggak? Niat. Oke. Niat pada waktu malam untuk sholat untuk puasa Ramadan, hukumnya apa? Wajib. Antum sudah centang yang satu itu. Oke. Antum tadi siang minum enggak? Enggak. Mana itu ya? Itu penghalang. Ya. Antum tadi puasa sampai kapan? Sampai maghrib. Syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi. Antum tadi minum enggak di tengah-tengah? Enggak. Makan enggak? Enggak. Berhubungan enggak? Enggak. Maniknya ada enggak? Enggak ada. Insyaallah puasa antum sah. Nah, gitu. Setiap ibadah yang ketika ditanyakan kepada antum sah apa tidak, ambil ini kaidah ini. Penuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, dan dipastikan tidak adanya apa? Penghalang. Nah, kemudian lanjut. Istiqbal qiblah, menghadap ke kiblat. Dalilnya apa? Firman Allah Ta'ala, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Hadapkanlah wajahmu itu kepada arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum, dimanapun kalian berada, fawallu wujuhakum syatrah. Maka arahkan ke arahnya. Sehingga arah kita kemana? Kita tidak harus melihat Ka'bahnya. Kita cukup mengarah ke arah kiblat. Jadi terlalu berlebihan kalau kita itu di dalam
melaksanakan salat itu harus tepat. Oh, matahari sekarang tepat di atas Ka'bah, maka disitulah arah kiblat. Oh, kemudian menggaris harus seperti ini. Antum pakai apps, oh, sudah pas ini kiblatnya, baru digaris, masjidnya jadi belok. Yang tadinya sudah lurus jadi belok masjidnya, ya. Atau baru bangun masjid, masjidnya dibelokin, ya. Tidak harus dalam hal ini, itu takalluf dalam beragama. Sampai ada sertifikasi arah kiblat, sudah mendapatkan sertifikasi dari MUI namanya, ya. Itu takalluf, terlalu membebani. Harus nggak masjid-masjid bersertifikasi? Tidak harus. Kecuali kalau pemerintah kita mengharuskan, itu kita tempuh. Kalau tidak, maka itu tidak harus. Kenapa nggak harus? Karena Nabi SAW. Karena ayatnya mengatakan demikian. Kita tidak disuruh melihat secara mata Ka'bah. Kita cukup mengarah ke arah kemana? Ka'bah. Ka'bah di barat, ya sudah barat gitu aja. Dan namanya barat itu antara apa dengan apa? Utara dengan selatan. Selesai. Karena ketika Nabi SAW di Madinah, Nabi mengatakan, ma bainal masyriqi wal maghrib kiblah. Atau al-qiblatu ma bainal masyriqi wal maghrib. Kata Nabi, kiblat itu di antara timur dan barat. Kiblat itu di antara timur dan barat. Loh, kok gak cocok dengan Indonesia ya? Karena kiblatnya di sana arahnya selatan. Kiblat awalnya arah utara menuju ke Syam. Tetapi Allah SWT mengganti kiblatnya menuju ke arah selatan, yaitu Ka'bah. Maka Nabi mengatakan di antara barat dan timur itu ada kiblat. Ya kalau geser dikit ke arah utara, ke arah barat, nggak masalah. Geser dikit ke arah timur, nggak masalah. Berapa spelengannya? Tahu spelengan nggak? Toleransinya 180 derajat. Ma bainal masyriqi wal maghrib kiblah. Berapa jaraknya? Spelengan 180 derajat. Mudah nggak itu? Agama ini mudah, jangan dipersulit. Ya, ada orang sholat ngadap ke barat, miring dikit. Saya ambil handphone, pastikan alah. Boleh kalau tidak merepotkan boleh. Tapi kalau itu repot, maka menghadap saja sudah cukup. Karena spelengannya tadi berapa derajat? 180 derajat. Ketika kiblatnya itu arahnya ke barat, maka ma bainal asy-syamali wal janub kiblah. Antara utara dan selatan ada kiblat. Begitu. Jarak toleransinya berapa? 180 derajat. Baik. Berarti menghadap ke kiblat di sini berdasarkan ayat ini diperintahkan ketika salat, ya. Maka wajib hukumnya menghadap ke kiblat atau merupakan syarat sahnya salat. Sabda Nabi juga kepada orang yang salatnya jelek. Orang yang salatnya jelek itu gimana? Ya, salatnya kencang banget nih. Ya. Jempalikan. Idza qumta ila shalah. Ini orang ini disuruh ulang salat. Shalli fa innaka lam tusalli. Enggak ada di sini. Apa kata Nabi? Shalli fa innaka lam tusalli. Dia salat lagi. Kemudian datang lagi kepada Nabi. Diingatin lagi. Shalli fa innaka lam tusalli. Salat lagi. Balik lagi kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan shalli fa innaka lam tusalli. 3 kali coba. Antum bayangkan. Itu seorang pendidik ya. Pendidik itu tidak habis-habis dan tidak bosan-bosannya mengingatkan anak didiknya. Ya, antum belajar dengan saya di sini bukan hanya belajar konten. Kita juga belajar cara mendidik seorang anak didik. Ya, kebetulan dulu Ustaz juga ketika di Madrasah Muallimin Muhammadiyah, namanya aja Madrasah Muallimin. Muallimin itu para guru. Kita dapat ilmu keguruan. Cuma ilmu keguruan yang kita dapatkan waktu itu ilmu keguruan umum.
Nah, mestinya ada di antara konten ilmu pendidikan itu yang diajarkan ketika itu adalah ilmu pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada, oh masya Allah itu. Belum ada yang nulis, kalau teman nulis. Kalau nggak saya yang nulis nanti. Nah, antum bisa lihat pada tata cara Nabi SAW bersama Jibril ketika mengajarkan rukun iman, rukun Islam. Ya, gimana? Antum bisa melihat bagaimana Nabi SAW menggambarkan dengan gambar. Semua itu ilmu pendidikan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Termasuk di sini, Nabi memerintahkan sahabat untuk mengulang sholatnya berapa kali? 3 kali. Capek nggak itu yang disuruh? Capek ya nih. Karena sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, innila uhsinu akthar min hadha. Ya Rasulullah, aku tidak pandai sholat lebih baik dari ini. Fa'allimni, maka ajarkan kepadaku. Nah, di sini nih, fikihnya di sini. Ketika dia sudah mengulang sholatnya 3 kali, dia nggak sombong. Dia justru semakin menunduk dan mengatakan, ya Rasulullah, aku cuma tahu cara ini. Aku nggak bisa sholat lebih baik dari ini. Maka ajarkanlah kepadaku. Di saat itulah Nabi mengajarkan kepadanya. Di sini ada pelajaran yang besar. Bahwa seorang thalibul ilm, kalau kita mau ajarin, pastikan dia itu yang membutuhkan ilmu. Kalau dia nggak butuh ilmu, jangan kasih ilmu. Karena orang yang tidak membutuhkan, nggak akan ilmu itu sampai kepadanya. Ilmu itu akan sampai kalau orang yang menuntut ilmu itu dia mau dan mencari ilmu itu. Karenanya ilmu itu ya'ti. Gimana tuh? Didatangi, yukta. Wala ya'ti. Ilmu itu didatangi. Bukan ilmu itu didatangkan. Nah, seperti antum datang ke sini belajar. Seperti itulah ilmu dulu. Imam Syafi'i kalau mau belajar kepada Imam Malik, apakah ngundang Imam Malik ke Mekah? Imam Syafi'i yang datang ke kota Madinah. Imam Syafi'i mau belajar dari Imam Abu Hanifah, tapi nggak ketemu ya, ketemu sama muridnya Muhammad bin Hasan. Imam Syafi'i pergi ke Irak. Dan seperti itulah dulu para ulama mencari ilmu. Yang mencari siapa? Thalibul ilm. Itu yang datang kepada syekh, kepada guru. Nah, orang ini tadi yang sholatnya nggak pandai, akhirnya menyerah dan mengatakan fa'allimni, ajarkan kepadaku. Setelah dia haus terhadap ilmu, baru Nabi kasih ilmu itu. Maka ilmu itu akan melekat dalam tubuhnya, ya, dalam dirinya. Nah, Nabi mengatakan, idza qumta ila shalah, kalau kamu bangun mendirikan salat, fa asbighil wudu, maka sempurnakanlah wudumu. Tsumastaqbilil kiblah, kemudian menghadapkanlah tubuhmu ke arah kiblat. Berarti menghadap kiblat ini hukumnya wajib, diperintahkan oleh Nabi SAW. Mafhum ini? Wa yajuzu tarkal istiqbal fi syiddatil khauf, dan boleh meninggalkan menghadap ke kiblat ini kalau dalam keadaan takut yang berlebihan. Wa fi nafilah, dan boleh juga pada saat seseorang mengerjakan salat sunnah fis safar, ketika musafir. Di atas kudanya mengarah ke arah timur, ya sudah salat menghadap ke timur. Ke arah mana kudanya itu mengarah, jangan balik badan, nanti numbur-numbur ya. Naik kuda, balik badan, arahnya ke arah kiblat. Begitu balik badan, salah jalan gitu ya. Karena kudanya belum tersinkronis dengan Google Map gitu. Allahumma kalau teknologi 5G ya, sehingga mobil itu auto pilot ya, betul ya? Ngikutin nggak antum? Ya, adanya 5G itu kan karena untuk memberikan layanan kepada mobil-mobil menggunakan autopilot. Jadi kita naik mobil, kita ketik mana tujuan kita, sudah duduk manis, ngopi, minum teh. Mobilnya jalan sendiri dengan 5G tadi itu. Nah, antum yang nggak perlu pilot itu nggak usah sampai 5G lah, 4G aja udah cukup.
Zaman dulu itu koneksi itu dimulai dari 8G. Ya, masih ingat nggak? 8G gitu. Itu sudah bagus. 2G kalau nggak salah ya. 8G terus 3.5 terus 4G. Ya sudah mentok di situ aja deh. Itu harus beli HP yang 5G karena nggak mau naik menggunakan fasilitas autopilot itu. Baik. Jadi boleh seseorang tidak menghadap ke kiblat kalau dalam rasa takut yang berlebihan. Ya, antum dikejar-kejar musuh. Saking takutnya antum menghadapnya ke pintu terus. Salatnya menghadap ke pintu. Harapannya kalau musuh itu masuk pintu, antum langsung tusuk dengan tombak begitu. Nah, itu boleh enggak menghadap kiblat salatnya? Ya, boleh menghadap ke arah pintu, tidak masalah. Atau antum dalam saat perang dan musuh itu ada di belakang arah kiblat, membelakangi kiblat, antum boleh salatnya ngadap ke arah musuh. Karena kalau antum salat ngadap ke kiblat, diserang oleh musuh dari mana? Dari belakang. Maka antum kocar-kacir. Jadi boleh menghadap ke arah membelakangi kiblat, tidak ada masalah. Gugur. Dalam salat sunnah juga ketika musafir di atas kendaraannya. Qala ta'ala, Allah berfirman, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kalian takut, maka boleh kalian salat dalam keadaan rijalan, sambil berjalan atau di atas kendaraan. Ini pada saat perang. Jadi salat sambil jalan, salat sambil di atas kuda. Qala Ibnu Umar mengatakan mustaqbilil qiblah wa ghairu mustaqbiliha. Boleh menghadap, boleh tidak menghadap. Menafsirkan ayat ini. Ya, Ibnu Umar menafsirkan ayat ini. Ketika Ibnu Umar ngajarin tafsir sampai pada ayat ini, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Apa kata Ibnu Umar? Mustaqbilil qiblah wa ghairu mustaqbiliha. Kamu boleh menghadap, kamu tuh kalau kamu takut kamu boleh salat dalam keadaan berjalan atau di atas kendaraan, baik menghadap kiblat atau tanpa menghadap ke kiblat. Nah, itu penting. Qala Nafi mengatakan la ara Ibnu Umar dzakara dzalika illa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ini perkataan Ibnu Umar. Jadi kalau antum, wah ini tafsir Ibnu Umar. Enggak. Ini marfu. Dari mana kita tahu ini marfu? Dari perkataan Nafi. Aku tidak mengira bahwa Ibnu Umar menyebutkan perkataan ini kecuali dari Nabi SAW. Artinya pasti perkataan Ibnu Umar ini adalah perkataan sabda Nabi. Sehingga dalam istilah lain hadis ini adalah marfu atau fi hukmi rafa. Ini kan asar nih, asar dari Ibnu Umar. Tetapi fi hukmi rafa. Hukumnya apa? Marfu sampai kepada Nabi SAW, seakan-akan ini perkataan siapa? Nabi SAW. Wa an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar qala, dia berkata, kana Nabi SAW yasbahu ala rahilatihi qibala ayyi wajhin tawajjah. Ya, Nabi SAW ini salat menghadap kemanapun arah kendaraannya menghadap, wa yutiru. Ini mungkin yusabbih ya. Yusabbih, sabbaha yusabbihu. Kenapa menggunakan tasbih untuk mengistilahkan salat? Karena tasbih itu bagian dari zikir di dalam salat. Yusabbihu. Artinya yusalli. Jadi menyebutkan salat dengan menyebutkan bagian dari isi salat itu. Yang penting. Salat itu isinya apa? Tasbih. Contoh, ruku. Apa bacanya? Subhana rabbiyal azim. Atau subhanakallahumma rabbana bihamdika. Ya. Kemudian ketika sujud, subhana rabbiyal a'la. Maka
disebutlah salat itu dengan apa? Tasbih. Yusabbih ala rahilati. Nabi salat di atas kendaraannya, wa yutir 'alaiha. Dan Nabi berwitir di atas kendaraan itu. Berarti ini salat apa? Sunnah. Ya. Salat sunnah, witir kan sunnah. Meskipun bagi Nabi witir itu hukumnya wajib, mukim ataupun musafir. Ghaira annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah, tapi Nabi tidak pernah salat wajib di atas kendaraan. Ini penting nih. Jadi bagi antum yang mungkin pernah mendengar ada istilah apa, salat menghormati waktu, pernah dengar nggak? Saya belum pernah dengar seorang ulama pun mengatakan salat menghormati waktu. Maksudnya gini, kalau terjebak dalam kemacetan, maka salat wajib di atas kendaraan. Kemudian sampai rumah diulang. Alasannya salat menghormati waktu. Saya belum pernah mendengar seorang pun di antara para ulama memfatwakan dengan fatwanya. Kalau memang seseorang dia terjebak kemacetan, dia bisa berhenti, dia wajib berhenti. Karena kan nggak selalunya kemacetan itu tidak bisa berhenti. Macet, tapi ngelewatin pom. Nah, masuklah dalam pom. Sholat dulu di situ, bisa kan? Kadang kita ini bayangannya kan macet di jalan tol. Emang jalan tol nggak bisa mandek, nggak bisa berhenti. Di jalan tol tuh ada tempat berhentian, disiapkan tempat berhentian bagi mungkin mobilnya yang rusak atau mungkin yang mau ke toilet, ada tempat peristirahatan, berhenti sholat di situ. Jangan beralasan, wah terjebak kemacetan, subhanallah. Itu alasan doang. Maka tidak ada istilah sholat menghormati waktu. Adanya adalah kalau mau sholat berhenti, titik. Karena Nabi mengatakan apa? Ghaira annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah. Tapi Nabi tidak pernah melaksanakan sholat wajib di atas kendaraan. Ya sudah, itu saja. Kita sisakan faidah. Ya. Kita sisakan faidah. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan? Bismillah, Afwan Ustaz izin bertanya. Yang pertama, apakah orang yang hendak sholat kemudian terkena najis cukup membersihkan najis kemudian sholat atau berwudu kembali? Yang kedua, apakah kotoran cicak najis? Nah, yang pertama, dia tidak harus mengulang wudunya karena dia hanya terkena najis. Yang menyebabkan seseorang itu harus berwudu adalah apabila dia mengeluarkan najis. Maksudnya dia buang air kecil atau buang air besar. Adapun terkena najis, maka cukup dicuci. Kalau pakaian cukup dilepas. Ya, Allah taala alam. Yang kedua, saya tidak tahu, gitu aja. Nah. Kemudian bismillah, assalamualaikum Ustaz. Seseorang pergi keluar kota untuk menetap di kota tersebut naik pesawat. Berangkat jam 3 sore dan sampai di tujuan jam 4 sore. Batas waktu sholat asar sampai matahari menguning. Bolehkah dia jamak dengan sholat zuhur? Dia musafir. Memang sampai waktunya menguning. Dan jam 4 itu belum menguning. Menguning itu kalau jam 4:30 mungkin atau jam 5. Jam 4 belum menguning. Tapi dia boleh jamak dengan zuhur. Cuma afdhalnya ketika dia musafir, dia mentakhirkan sholatnya sampai di tujuan. Kalau dia safarnya jam berapa tadi? 3. Ya. Dia safar setelah sholat zuhur. Maka sunnahnya adalah mengakhirkan sholat zuhurnya sampai waktu asarnya. Kalau musafirnya dimulai sejak zuhur. Tapi dia musafirnya mulai sejak asar, kan gitu. Ya tidak dijamak. Ya, tidak dijamak. Dalam hal ini adzan asarnya sebenarnya 2:30. Ya dia bisa sholat dulu. Di mana sholatnya? Di tempat tunggu pesawat.
Kalau tidak bisa, paling tidak dia wudhu. Kemudian sholat di atas pesawat. Bisa berdiri nggak sholat di atas pesawat? Bisa. Cari tempat yang bisa untuk berdiri. Kalau sudah tidak bisa, ya sholat dalam keadaannya. Tidak apa-apa. Makanya wudhu dulu sebelum berangkat gitu. Kemudian kalau jam 4 insya Allah masih belum. Tapi kan masalahnya apa? Dari jam 4 itu baru turun. Habis itu ke ruang pemeriksaan. Mungkin pemeriksaan paspor. Kalau di sini KTP umpamanya atau apa. Pengambilan barang, bagasi. Begitu keluar atau sudah setengah 6. Nah maghrib jadinya. Nah maka diantisipasi gimana supaya tidak terlambat sholatnya. Begitu aja. Ya, ima dia sholat di atas pesawat, ima betul-betul begitu turun, bisa juga delay loh ya. Perlu dihitung itu delay. Ya, intinya pokoknya bersiap-siap dulu sebelum berangkat, wudhu sebelum berangkat. Di tempat ruang tunggu tuh ada toilet, ada tempat wudhu, kadang musola juga ada. Ya, Allah Taala alam. Nah, Bismillah, barakallahu fiikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana jika di tengah sholat atau setelah sholat kita mengetahui ada pakaian kita yang tidak menutup aurat tapi hanya sedikit, semisal di sabut celana ada lubang sehingga ada sedikit kulit daerah paha yang tidak tertutup. Nah, dia berusaha menutupnya dengan kain apa gitu. Ya, disumbat, ada tisu, disumpel. Pokoknya ditutup lah, berusaha untuk ditutup. Kalau tidak besar, insya Allah sah salatnya. Tapi kalau besar dan tidak mungkin ditutup kecuali harus membatalkan, dia batalkan salat kemudian menutupnya. Ya mungkin ketika dia salat tiba-tiba ada kucing yang lompat gitu, merobek sarungnya, dan dia nggak bisa menutup sarung itu, nggak bisa menjahit, nggak bisa ini, nggak bisa apa-apa. Kalau ada lakban dia ambil lakban tempel gitu ya. Ini nggak ada lakban, nggak ada apa-apa, gimana mau menutup? Mau nggak mau dia batalkan sholatnya, baru ditutup auratnya. Ya, Allah Taala alam. Nah. Bagaimana jika saat sholat lalu anak bermain dengan menaiki punggung kita dan tanpa sengaja baju menjadi terangkat sehingga daerah punggung jadi terlihat? Nggak masalah. Dan itu terjadi pada Nabi SAW, bukan tersingkapnya aurat ya, tetapi dinaiki oleh cucunya. Itu terjadi pada Nabi SAW dan itu perkara yang wajar. Dan itu tidak membatalkan sholat insyaallah. Nah, Bismillah, Afan Ustaz izin bertanya, bagaimana hukum laki-laki yang sholat mengenakan celana pendek di atas lutut namun mengenakan celana manset yang panjang sampai di atas mata kaki? Tidak sah, karena manset bukan menutup aurat sesuai dengan syariat. Celananya harus menutup sampai bawah mata kaki, karena sampai bawah lutut, karena lutut termasuk aurat. Ya, jadi manset itu tidak menutup aurat. Sekarang ada yang mohon maaf pakai celana pendek, terus pakai manset, nggak menutup aurat, karena di antara syarat dari pakaian yang syar'i itu adalah fadfad. Fadfad itu artinya lebar. Atau bacalah jilbab mar'ah muslimah. Nanti ada sifat-sifat pakaian yang disyariatkan, di situ harus fadfad, artinya luas, longgar, nggak boleh ngeplak, ya, jiplak nggak boleh, ngecap nggak boleh. Nah kalau gitu semua wanita nanti, apalagi naik motor ya, dia pakai celana yang ini dikatakan telah menutup aurat, enggak? Mereka belum menutup aurat. Masuk dalam kategori ariyatun, kasiyatun, ariyat. Di mana kok kasiyat ariyat? Pakai pakaian tapi hakikatnya telanjang karena pakaiannya ketat. Nah, kalau yang pakai panset dulu laki-laki pas naik gunung gitu, iya tidak menutup aurat. Jadi dihukumnya tidak menutup aurat. Kalau dia pakai celana pendek, maka berarti dia kelihatan pahanya, gitu. Meskipun pakai manset tadi. Kalau mansetnya cuma di lengan sini, ini bukan aurat kan? Bismillah, barakallahu fiikum Ustaz. Izin bertanya,
Bagaimana jika imam terlihat aurat saat sholat, misal saat sujud bajunya ketarik ke atas sehingga aurat terlihat? Bagaimana jika saat sholat anggota tubuh kita yang terkena najis, misal tangan? Jazakumullah khair. Oh iya, iya. Ya kalau imam sadar nggak imam ini? Kalau imam sadar bahwa dia tertarik terus auratnya, diingatkan, dinasehatin. Tapi sholatnya sah, sholat kita sah, nggak ada masalah. Ya, terus kalau kita bisa mengingatkan, kita ingatkan. Karena kadang orang nggak sadar gitu. Kadang guru pun nggak sadar ya. Guru ngajar pakai sarung, duduk di bawah, angkat kakinya, kelihatan dalamnya gitu. Ini kita ingatkan dengan cara yang baik. Ya tidak saat itu juga, mungkin di waktu yang lain, supaya dia nggak tersipu malu kan begitu ya. Ya diingatkan pada waktu ke keadaan yang lain. Saya kira begitu. Nah, wallahu a'lam. Kalau pakaian tadi tangan kita kena najis di tengah-tengah salat, ya kita berusaha untuk mensucikannya. Tadi saat mensucikannya dengan air. Kalau ada aquam namanya di depan kita, ya kita cuci tangan kita. Kalau ada sungai di samping kita, ya kita bersihkan. Kalau tidak mungkin, ya ma'dzur. Salat kita sah karena kita bukan salat dengan adanya najis. Najis itu datang belakangan gitu. Contoh burung gagak tiba-tiba buang kotoran di tangan kita. Ya bisa kita gosok-gosok ke tanah, nggak ada masalah, sebisa mungkin. Tapi kalau itu juga masih belum bersih, nggak ada masalah, sholat kita tetap sah. Karena bukan sejak awal ketika kita sholat itu kita sholat dengan membawa najis. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.